Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kimatika. Di video kali ini kita akan belajar materi kimia tentang kimia di sekitar kita, di mana pada bagian ini yang akan kita bahas adalah ilmu kimia dan peranannya. Ketika mendengar kata kimia, sebagian besar orang mungkin langsung membayangkan bahan-bahan yang berbahaya, zat-zat beracun atau cairan dalam botol laboratorium yang diberi label tengkorak. Padahal, anggapan itu tidak sepenuhnya benar. Tidak semua zat kimia bersifat berbahaya atau harus dihindari. Justru, banyak zat kimia yang sangat akrab dan berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita lihat contoh yang paling sederhana dan dekat, yaitu air. Setiap hari kita menggunakan air untuk minum, mandi, mencuci, memasak, dan lain-lain. Dalam ilmu kimia, air termasuk salah satu zat kimia yang memiliki rumus kimia H2O, yang artinya satu molekul air tersusun dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Air adalah zat kimia yang sangat penting bagi kehidupan, dan tanpa air manusia tidak akan bisa bertahan hidup. Contoh lainnya adalah garam dapur. Coba bayangkan makanan tanpa garam, pasti terasa hambar. Rasa asin yang kita kenal itu berasal dari natrium klorida atau dalam rumus kimia disebut NaCl. Meskipun terlihat sederhana, garam dapur juga termasuk senyawa kimia yang memiliki manfaat besar, baik untuk memberikan rasa pada makanan maupun untuk menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Contoh berikutnya adalah cuka makan. Selain digunakan untuk menambah rasa asam pada masakan, cuka juga kerap dipakai sebagai bahan pengawet alami. Zat utama dalam cuka adalah asam asetat yang memiliki rumus kimia CH3COH. Asam ini juga merupakan salah satu kimia organik yang bisa kita temui di dapur. Lalu contoh berikutnya ada sabun dan deterjen. Dua produk pembersih yang hampir setiap hari kita gunakan. Baik sabun batang, sabun cair maupun deterjen bubuk, semuanya mengandung berbagai senyawa kimia aktif seperti surfaktan dan bahan tambahan lain yang membantu mengangkat kotoran dan minyak dari permukaan benda. Kita juga bisa melihat daftar bahan kimianya di kemasan produk seperti sodium lauryl sulfat, pewangi, pengawet, dan sebagainya. Selain itu, ada zat kimia lain yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia, yaitu oksigen. Kita semua tahu bahwa dalam proses pernafasan, manusia menghirup oksigen atau O2 dan menghembuskan karbon dioksida atau CO2. Nah, kedua gas ini termasuk zat kimia juga. Proses ini sebenarnya melibatkan reaksi kimia yang sangat kompleks di dalam tubuh, termasuk pertukaran gas di paru-paru dan reaksi metabolisme seluler. Tanpa oksigen, sel-sel tubuh tidak akan bisa menghasilkan energi. Nah, dari semua contoh tadi, kita bisa melihat bahwa ilmu kimia sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita, bahkan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari rutinitas harian. Lalu, mengapa masih banyak orang yang berpikir bahwa zat kimia itu berbahaya? Jawabannya sederhana, karena memang ada beberapa bahan kimia yang bisa menimbulkan efek negatif jika digunakan secara tidak tepat atau berlebihan. Misalnya, penggunaan pestisida yang berlebihan dapat mencemari tanah dan air. Atau bahan pengawet dalam makanan yang jika dikonsumsi melebihi batas aman bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang ilmu kimia sangat diperlukan. Dengan pengetahuan yang tepat, kita bisa memanfaatkan bahan kimia secara bijak, memahami manfaatnya, sekaligus mencegah dampak negatifnya. Maka belajar kimia bukan hanya soal rumus atau teori saja ya, tapi juga soal memahami dunia dan menjaga kehidupan. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai apa itu ilmu kimia dan peranannya dalam kehidupan kita. Ilmu kimia adalah bagian dari ilmu pengetahuan alam yang mempelajari susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi atau zat, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Lalu, apa itu susunan materi? Susunan materi menunjukkan jenis atom atau unsur penyusun materi dan perbandingan unsur-unsur pembentuk materi tersebut. Contohnya adalah air atau H2O. H2O adalah senyawa atau materi
yang mengandung atom hidrogen dan oksigen dengan perbandingan tertentu. Contoh yang lain adalah garam dapur atau NaCl. NaCl ini tersusun dari atom natrium dan klorin dengan perbandingan tertentu juga. Jelas ya? Lanjut, yang dimaksud dengan struktur materi. Struktur materi menunjukkan gambaran bagaimana atom-atom penyusun materi saling bergabung atau berikatan. Contoh, air atau H2O terbentuk karena adanya ikatan kovalen antar atom. Jadi untuk air, strukturnya seperti ini ya. Nah, gambaran ikatannya inilah yang disebut dengan struktur. Contoh yang lain adalah garam natrium klorida atau NaCl. Nah, NaCl ini merupakan materi atau senyawa yang terbentuk melalui ikatan ion. Berikutnya sifat materi. Sifat materi dipengaruhi oleh susunan dan struktur materi. Sifat materi terdiri dari sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah segala hal yang berkaitan dengan keadaan fisik yang dapat diamati atau diukur tanpa mengubah komposisi suatu zat. Contohnya adalah warna, bau, kekerasan, titik didih, titik beku, dan lainnya. Sedangkan sifat kimia adalah segala hal yang berkaitan dengan mudah atau sukarnya suatu zat mengalami perubahan yang menghasilkan atau membentuk zat baru. Contohnya adalah sifat beracun, mudah atau sukarnya berkarat, mudah atau sukarnya terbakar, membusuk, dan lainnya. Berikutnya perubahan materi. Perubahan materi juga ada dua ya, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Contohnya adalah batangan besi berubah menjadi serbuk besi, jadi yang berubah hanya bentuknya saja ya. Kemudian air menguap, es mencair, atau biji kopi berubah menjadi bubuk kopi. Kemudian untuk perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Contohnya adalah perkaratan besi, pembusukan daun, dan pembakaran kertas. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjut lagi membahas peranan ilmu kimia dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama adalah bidang kesehatan. Beberapa peranan ilmu kimia dalam bidang kesehatan diantaranya adalah penemuan vaksin dan obat-obatan untuk mencegah serta menyembuhkan penyakit, kemudian analisis struktur kimia virus dan bakteri untuk memahami cara kerja penyakit, studi reaksi kimia dalam tubuh seperti metabolisme, pencernaan dan pernapasan, dan pengembangan alat kesehatan berbasis kimia seperti reagen uji darah dan rapid test. Yang kedua dalam bidang lingkungan, beberapa di antaranya adalah penemuan sumber energi terbarukan seperti biofuel dan sel hidrogen, pengembangan teknologi pengolahan limbah cair dan padat, analisis kualitas udara dan air menggunakan indikator kimia, serta penggunaan bahan ramah lingkungan seperti plastik biodegradable dan deterjen eco-friendly. Lanjut pada bidang industri, beberapa peranan ilmu kimia yaitu pada penemuan katalisator untuk mempercepat reaksi dalam proses produksi, lalu ada pengembangan baterai lithium-ion untuk perangkat elektronik, pengolahan limbah industri agar tidak mencemari lingkungan, dan sintesis bahan kimia baru untuk produk seperti sabun, kosmetik, dan makanan. Lanjut pada bidang pertanian, beberapa di antaranya adalah pembuatan pupuk kimia untuk meningkatkan hasil panen, pengembangan pestisida dan herbisida untuk melindungi tanaman dari hama, pengujian pH dan kandungan nutrisi tanah dengan reagen kimia, dan teknik penyimpanan hasil panen menggunakan bahan pengawet alami. Oke, kita lanjut lagi ke bidang arkeologi dan geologi. Beberapa peranan ilmu kimia diantaranya penentuan usia fosil dan artefak dengan metode carbon dating, identifikasi unsur logam dan mineral dalam batuan, analisis pigmen kuno untuk mengetahui asal-usul karya seni sejarah, dan studi komposisi kimia tanah untuk penelitian peradaban kuno. Lalu pada bidang hukum atau forensik, peranan ilmu kimia di sini beberapa di antaranya adalah identifikasi barang bukti seperti darah dan rambut dengan uji kimia,
analisis DNA dan sidik jari menggunakan reaksi kimia tertentu, deteksi zat berbahaya atau racun pada korban kejahatan, atau penentuan waktu kematian berdasarkan reaksi pembusukan tubuh. Lalu pada bidang tekstil, peranannya berupa pengembangan pewarna sintetis dan alami untuk kain, pembuatan serat sintetis seperti polyester, nilon, dan rayon, pengolahan kain agar tahan air atau anti kusut dan tidak mudah terbakar, dan proses pelapisan antibakteri atau anti UV pada bahan pakaian. Nah, terakhir, peranan ilmu kimia pada bidang seni dan desain, beberapa di antaranya adalah penggunaan pigmen warna dalam cat, tinta, dan bahan lukis, pembuatan efek cahaya dan warna dalam pertunjukan teater dengan reaksi kimia, pelestarian karya seni kuno dengan teknik kimia konservasi, dan pembuatan bahan sintetis untuk seni patung, resin, dan cetakan desain. Oke, cukup jelas ya. Semoga bisa dipahami. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.